Tinggal di mana ya anak yang baik? Ayah, ayah, ayah. Lucu sekali suka ulat sutrangga. Ayah. Maaf Pak, jangan dipikirkan. Anak ini memanggil semua orang ayah. Ayah. Dike-dike ayo makan. Aku nggak lapar, nggak mau makan. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Hari ini aku ketahu 11. Aku lihat Luemania sama anaknya. Selama ini dia sendirian. Sendirian ngurus anak. Anaknya udah gede waktu aku gendong. Dia malah manggil aku ayah. Dike dengerin aku. Hal ini jangan pernah dibahas lagi. Dike mama udah siapin makan. Makan yuk. Katanya di sana pandeminya parah. Ia mungkin kali ini tinggal agak lama. Jaga diri baik-baik ya. Tenang aja, kalau pandemi udah selesai aku balik. Kali ini mungkin ketemu Luemania. Nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Sehari 3 kali, sekali 2 tablet. Nak, kamu cuma kena flu biasa. Dengerin mama minum obatnya ya. Sueci. Luemania. Aku tahu kamu datang, kenapa nggak jenguk aku? Aku sibuk banget, nggak sempet. Tadi mau jenguk kamu. Anakku lagi batuk-batuk nih. Bantuin aku periksa. Aku langsung pergi. Xiaochen, kamu bagiin obatnya, ayo. Permisi. Pelan-pelan. Ayo minum obatnya. Pahit ya, minum air dulu. Dengerin ya. Untung cepet ditangani, cuma flu biasa. Ya kan kamu yang cepet dateng. Kalau nggak salah ingat. Anaknya udah 5 tahun ya? Bilang tante namanya siapa? L'11° Cao. Waktu aku melahirkannya, waktu senja matahari terbenamnya indah banget. Anakmu gimana? Aku belum punya anak sekarang. Ini minuman apa buat anak? Glukosa. Nggak perlu minum yang bagus-bagus. Biasanya aku kasih dia telur aja. Udah cukup bergizi kok.
Kenapa nanti aku tinggalin lebih banyak buat anaknya? Cepet bilang terima kasih sama tante. Enak nggak? Luo Emania. Kamu keluar, aku ada yang mau dibicarain. 11 Zhao, kamu tidur dulu ya. Oke. Jadi anak yang baik ya, tante mau keluar bentar. Mama bentar lagi balik ya. Dengerin ya, ayo jalan. Tahun-tahun ini, segala macam penderitaan udah kita alamin. Iya. Tujuan kita menderita ya biar bisa hidup enak. Luo Emania, kamu ikut aku pulang yuk. Pulang-pulang kemana? Aku udah ngerasa hidupku udah habis di sini. Pabrik butuh kamu. Orang yang jago bikin pola kayak kamu. Luo Emania. Sudah bertahun-tahun berlalu. Setelah menderita begitu banyak, seharusnya pikiranmu udah berubah. Ada beberapa hal yang aku yakin kamu bisa hadapin. Walaupun kamu nggak mikirin dirimu sendiri, kamu harus mikirin anakmu dong. Anakmu selama ini udah menderita bareng kamu. Luo Emania, kamu ikut aku pulang yuk. Biar aku mikir dulu. Udah waktunya, ayo kita pergi. Tunggu bentar lagi. Mereka udah dateng. Luo Emania, bagus banget. Kasih tasnya, ayo jalan. Terusin aja. Pelan-pelan, hati-hati. Ayo jalan. Ayo jalan-jalan dong. Pelan-pelan. Tolong pegangin. Luo Emania. Turunlah.
Mama ini di mana ya? Aku ingin pulang. Burung layang-layang pakai baju bunga. Aku tanya burung layang-layang kenapa. Burung layang-layang bilang musim semi di sini paling indah. Burung layang-layang pakai baju bunga. Setiap musim semi datang ke sini. Aku tanya burung layang-layang kenapa. Burung layang-layang bilang, Mama cocok banget. kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Mama. Mama, Kamu masih ingat? Ada aku ini mama ya? Anak kamu ini. Kamu bertahun-tahun tidak pulang. Anakku, anak sudah besar begini. Baru kamu bawa dia kembali untuk ketemu aku. Kamu tega ya anak? cepat panggil nenek. Nenek. Anakku, ayah aku pulang. Ayah, kondisi tubuh ayah gimana? Lumayanlah. Bagaimana keadaan di Tau 11? Keadaan masih baik. Ayah, hari ini aku datang untuk melaporkan satu keadaan. Katakan. Aku bawa Luo M-nya kembali.
Ayah di bengkel butuh orang seperti dia. Sekarang pikir-pikir, kesalahan yang dilakukan anak itu dulu. Penanganannya agak terlalu berat. Ayah panggil dia kembali saja. Baik, panggil kembali. Weiqi, kamu bilang ke Luo Emania. Besok datang ke kantor aku. Sudah tahu. Oh ya, aku bawa Luo Ma-nya kembali. Orang yang mengikat bunga kan selalu kurang satu. Lagi pula Luo Ma-nya bisa bawa murid. Sama seperti Zhan Yongkang, ayah tidak tahu. Kakak Yongkang itu sangat berbakat. Wang Chengcai itu sangat hebat. Tidak ada yang dia takuti kecuali kakak Yongkang. Kamu tahu kenapa? Udah, jangan bahas soal pabrik pas makan. Ini kamu iri ya, Yongkang emang jago. Udah jangan ganggu kakakmu, ayo makan. Siulan? Bibi Chow. Anak perempuan pulang. Lihat deh bawa cucu buat aku. Ayo panggil kakek-kakek. Panggil nenek-nenek sayang, ayo. Ayo. Tenang aja anak ini, Bibi Chow, kamu duduk yang benar. Biar aku lihat-lihat, kita cantik banget. Lao Zou, kamu lihat dia mirip di waktu kecil nggak? Dikejadikan dia anak angkat aja. Ayo bagus. 11 Hao, cepat panggil ayah angkat. Bibi Chow, kamu duduk dulu, aku ambilkan piring dan sumpit. Oke. Kamu suka main pistol ya, suka main pistol, nakal banget. Ayo panggil kakek-kakek baik. Weiqi. Tante? Kalian bertahun-tahun gak punya anak. Aku pikir 11 Hao jadi anak angkat kalian aja. Biar bisa menghangatkan hatimu. Oke, mama yang tentukan. Aku bilang ke Bibi Chow ya. Sekretaris Zhou. Pulang. Anak ini bertahun-tahun. Kamu sudah menderita. Nggak apa-apa. Pulang aja bagus. Kedepannya kerja yang benar. Luo Ma-nya. Kalian cowok mau cium kami cewek-cewek enggak? Cium gak deh. Aku mewakili cowok peluk Luo Emania aja.
Halo, selamat datang. Terima kasih. Luem Anya, lihat-lihat lingkungan kerjamu. Ayo, ayo, ayo. Luem Anya. Kamu segera ke kantor pabrik, ada yang perlu. Luem Anya, kamu segera ke kantor pabrik. Kamu cepat pergi, anaknya aku yang jaga. Oke, dengerin tante ya. Cepat pergi. Sebelas Hao bilang tante mau makan apa? Beijing. Mau makan daging, yuk tante ajak kamu pergi. Mau tante gendong ya? Wah, beratnya, yuk kita makan daging. Ayo. Mas pesan daging merah. 11 Hao udah cuci tangan belum? Belum. Belum cuci tangan ya? Kalau gitu kita bersihkan tangan dulu baru makan. Oke. Terima kasih ya, cium dulu wanginya, enak enggak? Enak. Enak kan, yuk kita makan. Ayo. Ayo makan yuk, makan yuk, makan yuk. Mas Sang makan yuk, makan-makan. Mas Sang makan yuk. Ayo. Bantuin ambil aja deh, aku nggak ikut. Takut ketemu anak itu ya. Kamu terus-terusan ngindar gini nggak bakal selesai. Kamu udah mikirin belum gimana ke depannya sama anak ini? Aku beneran nggak tahu. Terus kamu masih laki-laki nggak sih? Kamu ini benar-benar nggak bertanggung jawab. Kalau teman jangan maksa aku. Siapa yang temenan sama kamu? Aku udah lama nggak temenan sama kamu. Kamu udah gede, harusnya punya pendirian dong. Emangnya kamu nggak enak lihat aku tenang ya? Iya. Aku emang nggak enak lihat kamu tenang. Makan apa? Makan kamu. Kamu kuat nggak sih makan aku? Enak enggak? Tante, perutku sakit. Perut sakit ya, sini tante lihat. Sakitnya di mana? Di sini. Di sini ya, jangan-jangan kebanyakan makan daging merah. Iya. Sampai perutnya sakit. Tante, aku bohong. Dasar anak nakal, udah bisa bohong ya. Aku ngantuk. Ngantuk ya, yuk tante gendong tidur. Sini pelan-pelan ya. Kok udah naik sendiri? Ayo 1, 2, 3. Sudah tidur nyenyak ya? Sudah pulang? Sudah makan? Sudah makan. Aku akan bawa dia pulang, tidur di sini cuma ganggu kamu. Tidak apa-apa. Kemarilah, aku ada sesuatu untuk dikatakan. Barusan aku perhatikan kuku anak itu. Ada cacing di perutnya. Nanti aku akan berikan obat cacing. Tidak apa-apa, kamu pulang dulu. Nanti kalau dia bangun, aku akan beri obat dan antar dia pulang. Kalau begitu aku pergi dulu.
Kawan Sangyongkang pabrik memutuskan. Kalian berangkat besok pagi ke Anhui. Di sana ada kelompok penelitian tenun. Mereka pernah berhasil meniru jubah naga dari dinasti Han. Teman-teman di sana sangat menyambut kedatangan kalian untuk belajar. Pabrik mengatur siapa yang akan pergi bersamaku? Pabrik bilang tergantung keinginanmu. Guru, kali ini kamu harus bawa aku. Sepanjang perjalanan aku akan melayani kamu dengan baik. Kamu masih terlalu muda. Guru, kalau kamu tidak melatihku bagaimana aku bisa menjadi matang? Ayo kerja, Lao Zhou. Pabrik akan mengirim 2 orang untuk inspeksi ke Anhui. Kamu ikut dengan aku. Aku ikut. Tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Jangan banyak bicara, kamu bilang saja mau ikut atau tidak. Menurutku lebih baik kawan Arya yang pergi. Aku tidak bisa melayani kamu seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Lao Zhou ini. Ayo kerja. Bawa semuanya. Itu terlalu mencolok. Apa yang mencolok? Kamu sudah berapa umur lagi pula? Gadis seharusnya berpakaian cantik. Kemarilah biar aku lihat. Aku tahu selama ini kamu belum belajar. Longgar-longgar. Seserius itu? Ini apa ini? Kali ini pergi. Ingat, dekatkan diri dengan Sangyongkang. Apa maksudnya dekat? Bodoh, apa yang kamu pikirkan? Kalau dia tidak mau? Kalau dia tidak mau, kamu memang gadis bodoh. Kamu tidak bisa lebih aktif? Bukan ada pepatah bilang, cowok ngejar cewek kayak daki gunung. Cewek ngejar cowok kayak bolak-balik kertas. Wei Qi juga ada di sini. Arya udah siap-siap belum? Lagi siap-siap nih? Kalau gitu kalian ngobrol dulu, aku duluan ya. Wei Qi minta Yongkang anterin kamu. Gak apa-apa. Kalau gitu aku duluan ya. Jaga baik-baik Arya di jalan. Dia kan cewek. Aku tahu. Kalau ada waktu luang ajak dia jalan-jalan. Ini pertama kalinya Arya keluar. Aku tahu. Sebenarnya Arya selama ini. Bisa gak kita gak bahas Arya? Wei Qi. Gimana kabarmu selama ini? Lumayan tenang. Seberapa jauh tenang dari bahagia? Menurutku tenang itu sudah bahagia.
Wei Qi, kalau semuanya bisa mulai lagi. Yongkang, aku pilih untuk menghargai yang sekarang. Sudah sampai di sini aja kita pamitan. Oke. Tunggu kabar baik dari kalian. Wei Qi. Lao Zhang, makasih ya. Wei Qi. Selama ini, pasti capek banget ya di hati. Kamu ngomong apa sih? Gak capek. Sama sekali gak capek. Kalau merasa capek dan lelah, harus bilang, jangan disembunyiin. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Sudah malam, cepetan tidur. Jinggui mau kemana, sibuk apa sih? Udah tua masih kayak lalat tanpa kepala. Bisa gak sibuk? Besok kan ulang tahun cucuku. Aku buru-buru beli daging buat dia. Kamu bilang harus kasih yang terbaik. Sebagai nenek kan harus begitu, kamu setuju gak? Jangan pergi dulu, ada sesuatu yang mau kubicarain. Penting gak penting dong? Apa yang terjadi? Saya ingin mengakui anak itu sebagai cucu saya. Saya tidak mengatakannya sendiri. Besok adalah ulang tahun anak itu. Biarkan saya sebagai neneknya yang mengurusnya. Bagaimana menurutmu? Apa ini pantas? Apa yang tidak pantas tentang ini? Sudah diputuskan, saya akan berdiskusi dengan Wei Qi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bukan itu maksudku. Maksud saya adalah, kamu tahu tentang anak ini. Biarkan orang lain mengatakan apa yang mereka mau. Biarkan mereka bergosip. Apa yang telah dilakukan anak itu pada siapapun. Sudah diputuskan, kalian semua datang ke rumah kami besok. Sudah begitu, saya akan mempersiapkannya. Baiklah, saya akan pergi belanja. Wei Qi, saya ingin berdiskusi denganmu tentang sesuatu. Katakan saja, saya baru saja berbicara dengan Bibi Chao. Kami sudah sepakat. Saya ingin mengakui 11 Hao sebagai cucu saya. Jika kamu punya rencana, langsung beritahu saya. Besok adalah ulang tahun anak yang kelima. Ulang tahunnya akan kami urus. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Ibu. Anda yang memutuskan hal ini. Dengan kata-katamu saya merasa tenang. Halo, perjalananmu melelahkan.
Kita akan membicarakan pekerjaan di sana boleh. Keadaan di sini cukup sulit, tidak masalah kami datang untuk bekerja. Ayo Arya. Terlalu kecil tidak bisa dikancing, mari kita coba yang lain. Adik suka yang mana ayah akan memilihkan untukmu. Saya mau memilih sendiri. Pelan-pelan. Bibi. Apa yang terjadi? Saya mau memilih sendiri. Kamu juga mau memilih sendiri, mari. Mau yang mana? Yang ini? Ayo, Bibi akan mengambilnya untukmu dan mencobanya. Apakah ini yang kamu mau? Ayo. Mau apa lagi ayah akan membelikan untukmu. Anak baik. Bibi, kenapa anak-anak lain punya ayah? Aku tidak punya ayah. Jangan lihat ke depan. Kita tinggal di sini. Seharusnya di depan. Bisakah lihat Gunung Huangshan dari sini? Mungkin dengan berjinjit. Kalau lihat dengan keras bisa kelihatan. Bohong. Aku bicara soal cara paling hemat. Kiawaria, kita di sini untuk kerja. Bukan untuk liburan. Aku tidak peduli setelah kerja selesai. Kamu harus ajak aku ke Gunung Huangshan. Di sini. Ayo pergi. Jangan lama-lama. Bukan cuma ulang tahun anak. Bukan pengantin perempuan. Aku tidak mau pergi. Anak ini. Bibi Zhao itu menghormatimu. Sudah kubilang aku tidak mau. Kamu kok tidak tahu terima kasih? Mama ini demi kebaikanmu. Kamu masih butuh bantuan orang lain. Mama tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Pasti ada yang bantu kamu. Aku bisa andalkan diri sendiri. Aku bilang Luo Anya. Weiqi datang, Bibi Cao juga ada. Aku sengaja datang untuk mengundang kalian. Anaknya mana? Anaknya sudah diantar, ayo pergi. Ayo dengan gembira. Hari ini kita rayakan ulang tahun anak, ayo pergi. Arya lihat-lihat gajah itu. Dua patung gajah ini diukir dari batu asli. Lihat gading gajah itu. Dan belalainya dan lubang-lubang ini. Lubang ini dibuat dengan tangan manusia. Lihat belalainya. Ini semua diukir dari satu batu utuh. Lihat ini, semua dibawa dari Yunnan dulu. Dulu mengangkut batu ini pasti susah. Mama lihat dia sangat nakal. Kamu tidak bisa mengendalikannya, waktu kecil kamu lebih nakal. Aku masih anak kandungmu kan, tentu saja. Dia juga cucu kandungku. Ayo lihat, kamu jadi nenek palsu, cukup seru. Apa yang palsu asli? Ayo kita cium. Lihatlah si kecil kita, si bintang kecil kita. Sebentar lagi kita rayakan ulang tahunmu, ada banyak hadiah loh. Ayo jalan, cepat jalan. Ayo kasih ke nenek. Yongkang, sini. Lihat pola ini, kombinasi warnanya. Lihat warna hijau ini. Dia menggunakan berbagai macam hijau. Lalu menampilkan dimensi yang berbeda-beda. Luo 11 Sao suka nggak? Suka. Untukmu selamat ulang tahun. Lihat hadiah dari Om, seru banget kan? Cepet bilang terima kasih ke Om. Terima kasih.
Terima kasih sama siapa cepet panggil. Ayah, Anak ini ngomong apa sih? Luem Anya ngapain kamu pukul anak panggil ayah kenapa? Ada masalah besar apa sih? Ayo jangan marahin anak. Jangan sembunyikan hal ini lagi. Luem Anya. Dengar dulu aku ngomong. Ayo duduk dulu. Sebenarnya hal ini, aku udah tahu dari dulu. Orang tua Dike. Tante Chao kejadiannya udah terjadi. Aku rasa kita semua harus duduk dan ngobrol baik-baik. Bersama-sama hadapi masalah ini, oke? Weiqi, aku jadi bingung. Kamu ngomong apa sih? 11 Hao sini. Dike. Anak baik. 11 Hao panggil ayah. ayah, Weiqi. Kamu ngomong apa? Luem Anya. Bilang sama mama. Ini gimana sih? MA ini urusanku. Jangan ikut campur. Jinggui. Kita minta maaf sama kamu. Luem Anya. Kamu bikin mama susah. Kamu sudah menyakiti anak itu juga. Luem Anya. Lepaskan aku. Kamu harus menghadapi masalah ini. Zhao Xiulan. Keluarga Zhou sudah sangat menyakiti kami ibu dan anak ini. Anakku juga sudah sangat tersakiti. Zhou Dike. Jinggui. Kamu bukan manusia. Kamu sudah menyakiti anakku begitu dalam dan kamu diam saja. Kamu sudah berpura-pura menjadi orang baik selama bertahun-tahun. Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti sampai kamu melakukannya. Aku akan memberikan nyawaku ini kepada keluarga Zhou. Zhou Dike. Lihatlah. Apa yang sudah kamu lakukan? Ayo. Ayah, karena semuanya sudah terungkap. Aku akan menyatakan sikapku di sini di depan semua orang. Sudah lama sekali. Aku memikirkan masalah ini berulang kali. Anak itu tumbuh semakin besar setiap hari, dan semakin mengerti. Menghadapi anak itu, berapa lama lagi kita bisa menyembunyikan ini? Jika suatu hari, anak itu bertanya pada kita, siapa sebenarnya ayahku? Pada saat itu bagaimana kita harus menjawabnya? Weiqi, katakanlah. Kami akan mendengarkanmu. Biarkan masa lalu berlalu. Yang bisa dimaafkan atau tidak, hari ini semuanya harus dilepaskan. Bibi Chao Luem Anya. Mulai hari ini, Luo 11 Hao akan menjadi anak kita bertiga. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Jinggui Luem Anya.
Kami keluarga Zhou meminta maaf kepada kalian. Aku tidak pantas menerimanya. Karena Weiqi sudah begitu memaafkan. Apalagi yang bisa kukatakan? Itu benar. Kita semua sudah tua. Apakah bertengkar bisa menyelesaikan masalah? Ini akan terdengar buruk jika orang lain mengetahuinya. Ayah, lihat, aku sudah bingung. Hari ini adalah ulang tahun anak. Menurut tradisi kita harus memberikan mie panjang umur untuk anak, untuk menambah 1 tahun usianya. Ya baik-baik. Luo Anya cepat duduk-duduk. Kakek peluk. Ayah, biar saya saja. Kalian duduk dulu, saya akan memasak mie untuk anak. Baik? Tumpah, biar saya saja. Saya saja. Weiqi coba berpikir positif. Hal-hal yang sudah terjadi dulu sepertinya tidak bisa dilupakan. Sekarang ternyata bisa dilupakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Mie sudah selesai. Weiqi. Tanganmu kenapa dingin, tidak enak badan? Ya, semua karena kamu yang bikin kesal. Bercanda saja. Bibi bilang tidak ada hal yang tidak bisa dilalui. Sebenarnya anak 11 Hao itu sangat lucu. Saya juga sangat menyukainya. Weiqi, terima kasih. Apa yang kamu katakan? Mereka masih menunggu untuk merayakan ulang tahun. Makan mie panjang umur. Weiqi Dike, cepat-cepat makan mie. Ayo kakak ipar. Ayo cepat, Luo Anya makan. Kak, aku ambilkan 11 Hao mie, enak tidak? Enak tidak enak. Saya selalu heran. Setiap kali saya tidak beruntung, Arya selalu bisa muncul di samping saya. Saya tidak mengerti betapa Arya mencintai saya. Kenapa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Tidak bisa saya rasa di sini, mungkin kekurangan oksigen. Ayo. Tidak apa-apa. Sebentar lagi masuk lagi untuk melukis. Sudah siap semua, ayo. Kak ipar, cepat. Datang. Ipar, cepat. Weiqi, cepat. Luo Anya. Ayo cepat. Sudah siap semua belum? Lihat sini ya, siap-siap syuting. Senyum dong, ayo. Siap. Mau pamer paling cuma tahan setengah jam di atas sana. Kamu bisa, aku juga bisa.
Aku beda sama kamu. Gimana? Kalau kamu pingsan ada Sueci yang nolongin. Nah baru disebut Sueci. Mata kamu langsung melotot. Diam deh. Kenapa diam aja? Nggak mau ngomong. Lu lapar ya? Tapi di sini mau cari makan di mana? Aku kayaknya nyium bau ubi bakar. Hidungmu tajam juga ya? Beneran? Lu beneran lapar banget ya? Ambio. Duduk di sini jangan gerak. Tunggu aku balik denger ya. Ayo Jinggui. Anak ini nanti jadi cucuku sendiri. Aku ingat kata-katamu. Dikebantuin anterin anaknya pulang. Nggak usah. Cepetan. Hati-hati di jalan. Pulang ya. Anak ayam. Beneran anak ayam? Lucu banget. Imut banget Bu, ini dijual berapa? Nggak dijual. Kalau aku tukar pakai kupon beras nasional boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Kita kan lagi dinas, beli ayam segini buat apa? Nggak usah ikut campur. Gimana mau pelihara? Kita ambil 15 ekor ya. Terserah. Ini Bu cek dulu ya. Bu boleh, boleh, boleh. Sudah balik. Makan siang belum kenyang ya? Gak apa-apa udah kenyang. Jangan bohong, aku kan tahu banget sama kamu. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Benar-benar tidak perlu. Hari ini kamu sudah cukup menderita kalau bukan karena kamu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu bicarakan, kamu sudah cukup menderita. Mengapa harus menambahkanku lagi? Weiqi denganmu di sampingku. Aku akan menerima semua penderitaan. Ayo pergi. Bagaimana dengan orang tua kita? Mereka sedang berbicara. Lihatlah bulu itu, warna kuning muda. Sangat cantik dan halus. Yang ini paling nakal.
Aku yakin dia akan menjadi ayam jago. Berhenti kawan. Kenapa ada anak ayam? Kita bukan peternakan ayam. Tidak boleh memelihara anak ayam. Lihat-lihat. Lihatlah anak ayam ini sangat lucu. Sentuh ini juga tidak boleh. Kita punya peraturan, kalau tidak kamu bawa keluar, aku akan laporkan ke atasan. Dengarkan aku. Lao Zou, kamu bicara dong? Aku ingin organisasi memberikan hukuman pada Zoudike. Apa-apa yang kamu katakan. Hal seperti ini sulit disembunyikan, kamu malah ingin menyebarkannya. Maka hidup Zoudike akan hancur. Dia sudah hampir 30 tahun. Pada usianya, aku sudah berkali-kali menghadapi kematian. Dia berbeda denganmu. Apa bedanya? Menurutku lingkungan yang baik telah memanjakannya. Melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Tidak bertanggung jawab, kamu pikir. Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Tanpa pelajaran ini, berapa banyak kesalahan yang akan dia buat di masa depan? Aku tidak setuju. Itu urusanmu. Lao Zou, Dike meskipun bukan anak kandungku, tapi selama bertahun-tahun aku harus bertanggung jawab padanya. Jangan banyak bicara. Kamu ini benar-benar membuat keributan demi ayam-ayammu ini. Aku sudah banyak berbicara. Dulu setiap musim semi, Paman Dapao selalu memeliharkan beberapa anak ayam untukku. Setelah beberapa tahun aku punya banyak ayam. Untuk apa kamu memelihara begitu banyak ayam? Telur yang kalian makan setiap tahun mana yang bukan dari ayamku? Lagi pula, Lagi apa? nggak bakal ku kasih tahu. Lagi apa? Kalau nggak ngomong aku pergi ya. Di kampung kita mana ada cewek yang punya mas kawin yang layak? Bukan dari hasil beternak ayam. Kamu nggak bakal bawa ayam-ayam ini pulang. Nungguin mereka bertelur terus nabung buat mas kawin sendiri. Sekarang kamu kan udah punya gaji. Kamu. Nggak mau ribut sama kamu lagi. Aku capek banget ngikutin kamu seharian. Pulang istirahat dulu ya. Kemari, Apa? berbalik. Apa ini? Kamu bikin aku kaget, Kiaweria. Kamu bikin aku kaget. Langka banget Weci itu anak yang ngerti. Iya, Bu, ada beberapa hal. Sudah lama ditahan.
Nggak tahu harus bilang atau enggak. Bu bilang aja. Karakter Bu kamu kan tahu. Selama ini Bu Tega nggak mau ketemu kamu. Bukan nggak kangen. Bu, aku tahu. Nggak tahu berapa malam. Bu kangen kamu sampai nggak bisa tidur. Duduk sendirian. Duduk semalaman. Bu, kamu sudah menderita. Sekeras apapun Bu rela. Sudah setengah umur. Udah terbiasa. Tapi Bu nggak bisa lihat kamu hidup sendiri selamanya. Kamu kan belum 30 tahun. Bu. Kalau Bu bisa, aku juga bisa. Nggak mungkin. Dengerin Bu ya. Cari orang lain. Bu tahu kamu mikir apa. Dulu waktu Bu masih muda, sudah pernah mengalaminya. Membawa anak memang merepotkan. Ibu melakukan ini untukmu. Tidak tahu berapa banyak pria baik yang telah kehilangan. Ibu hanya takut. Takut orang lain tidak baik padamu. Ibu, aku tidak mencari. Kamu bicara sembarangan lagi. Nak, kamu melakukan ini untuk ibu. Kamu setuju saja. Kamu mencari seseorang lagi. Mari kita semua bicara. Ini kan masalah besar keluarga. Aku yang bicara dulu. Aku setuju kakakku mengajukan hukuman ke pabrik. Luam Anya sudah menderita begitu banyak di tahun 11. Kakakku juga harus menderita sedikit. Kamu benar-benar ingin mengirim kakakmu ke tahun 11. Kenapa tidak kesetaraan gender? Kamu tahu apa? Benar, kesetaraan gender. Aku setuju. Sebenarnya kita semua harus memikirkan Luam Anya. Sebaik-baiknya, lukanya baru saja sembuh. Kita malah ingin membukanya lagi dan menaburkan garam. Sebenarnya, ada banyak cara untuk bertanggung jawab. Ya. Wei Qi benar. Biarkan aku berpikir lagi. Soal anak kamu tenang saja. Anak itu akan ikut keluarga Zhou. Mengikuti orang baik seperti Wei Qi, dia tidak akan menderita. Lagi pula anak itu diberikan ke keluarga Zhou. Itu juga ada statusnya. Ini baik untukmu dan anak. Ibu. Baik, sudah diputuskan. Dengar? Besok kamu masih kerja. Istirahatlah lebih awal, istirahatlah. Sangat cantik.
Belum pernah lihatkan ini dari Shanghai. Sangat cantik. Ini model terbaru, ini sampel. Seluruh kabupaten hanya dapat satu pasang ini. Teman masuk, lihat ini, model baru yang baru datang. Lihatlah, belum pernah lihatkan sepatu bagus seperti ini. Ayo lihat ini. Jangan bilang di tempat kita ini. Bahkan di Beijing atau Shanghai belum tentu ada yang beli. Sepatu ini mahal banget ya. 28 yuan. 28. Mahal banget. Barangnya bagus, lihat kulit sapi ini. Lihat solnya. Modelnya bagus banget, kalian belum pernah lihat kan? Ada orang yang pengen beli tapi nggak kebagian. Coba deh kamu coba pakai aja. Kawan pasti kalau bagus kalau kamu pakai. Lihat, banyak yang lihat. Mahal banget. Ada yang mau beli, cuma tinggal satu ini. Coba deh pakai, boleh dicoba. Bagus banget, kualitasnya oke. Luo Emania. Masalah kita berdua selalu mengganjal di hati. Menyiksaku selama bertahun-tahun. Sangat menyakitkan. Sebenarnya aku salah. Menghindar tidak mengurangi rasa sakitku sedikit pun. Luo Emania. Maaf. Membuatmu menderita. Sekarang aku memutuskan. Minta organisasi memberikan hukuman padaku. Aku akan pergi ke Tau 11. Mungkin begitu. Aku bisa merasa lebih baik. Semoga mulai dari sekarang, kita bisa melupakan penderitaan masa lalu. Hidup dengan baik. Nggak perlu. Kamu harus memikirkan Sueci. Zoudike. Apa yang aku lakukan, aku yang tanggung. Luo Emania. Pak Zou, kami datang ambil katalog. Nggak ambil juga gak apa-apa. Hati-hati ya, ngapain sih cubit beneran. Aku kasih tahu kalian. Luo Emania dulu sama Zoudike. Kamu dengar jelas nggak? Aku dengar jelas banget. Nggak heran. Dulu aku tebak orang seperti Luo Emania. Selain Zoudike, siapa lagi yang dia mau? Ternyata Zoudike orangnya seperti itu. Kalau aku jadi Sueci, aku pasti bakal ribut sama Zoudike. Sampai dia ngomong jujur. Menurutku yang harus ribut itu Luo Emania. Kalian pikir aja selama ini. Berapa banyak penderitaan yang dialami Luo Emania. Apalagi dia ngurus anak sendirian. Sementara orang-orang di belakangnya ngomongin dia. Bilang dia perempuan murahan. Kalau orang lain mungkin udah nggak tahan. Kalian pikir Sueci tahu nggak? Kayaknya nggak tahu, lihat aja. Kalau tahu mana mungkin dia kayak gitu. Kan Sueci sendiri juga ada salahnya. Dia sama Zhanyongkang kan? Waktu makan mulut kalian harusnya diam.
Belajar ngong kayak luo 11 hao ngong kayak kata. Kenapa nggak bagus coba lagi? Udah deh anak ini nakal banget. Berisik banget. Nakal. Cepet lihat mau makan apa. Kentang. Kentang ya bagus. Enak nggak bagus kita makan lagi. Aku mau minum. Kita nggak makan di sini. Kalau gitu kita makan di ruang dokter aja. Ayo. Aku nggak sanggup apa. Sueci itu hatinya luas banget. Dia bukan perempuan biasa. Kalau orang lain mungkin udah mati. Kamu cari aku, kamu datang. Ada apa sih kok misterius banget? Aku kasih tahu. Apa ada orang yang ngomongin aku di belakang? Sudahlah udah kayak gini. Kamu pikir aku bisa ngapain? Aku nggak bisa ngatur segalanya. Aku nggak bisa ngatur mulut orang. Aku kasih lihat foto. Ini orang yang baru dikenalin ke aku. Kondisinya lumayan. Orang ini kayaknya agak tua ya? Nggak tua. Katanya baru 40 tahun. Baru 40 tahun. Oke kalau gitu aku bicara sama Luo MA-nya dulu. Burung kecil pakai baju bunga. Setiap musim semi datang ke sini. Coba lihat di Luo MA-nya. Ini yang Tante Zhao kenalkan untukmu menurutku bagus. Aku tidak mau cari. Dia baru 40 tahun menurutku syaratnya bagus. Mama bilang aja sudah selesai atau belum, ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur, kalau mama bicara lagi aku akan bawa anakku pergi sekarang juga. Tapi urusanmu juga tidak bisa terus ditunda. Menurutku anak ini. Anak baik-baik saja, jangan selalu memikirkan anakku. Tidur-tidur. Tapi kamu juga harus memikirkan orang lain. Kamu bilang kamu tidak naik, tidak turun. Bagaimana pasangan Weiqi bisa hidup seperti ini? Mereka jalani hidup mereka, aku jalani hidupku. Aku juga tidak mengganggu siapa-siapa sungguh.